Terlihat seorang gadis bersantai sambil dengar musik. Kemudian datang pembantunya yang seorang gadis juga bernama Miso. Miso saat itu sedang bersih-bersih mencuci piring, mengepel, dan membersihkan semuanya di rumah ini. Kemudian bagian yang paling menggembirakan pada bagian kerja adalah gajian. Dengan gaji tersebut, Miso kemudian pergi dan membeli beras. Berjalan melewati jalan tol yang lumayan jauh. Sayangnya ia tidak sadar plastik berasnya bocor, otomatis berasnya jatuh berbaris di jalanan. Dan seperti biasa, kesialan itu baru Miso sadari setelah sampai di kediamannya. Satu pelajaran berharga buat kita, selalu mengecek karung beras. Kesialan ini membuat Miso ngebar, minum minuman ekstrak kafe, dan rokok tentunya. Sebenarnya kegiatannya ini bukan semata-mata karena kejadian beras jatuh di jalanan, tapi ya memang rutinitasnya selalu begini. Sesampainya di kos, Miso berdiri di luar kamar, sejenak mencari inspirasi. Setelah inspirasi terkumpul, tiba-tiba ada seseorang yang menggambar wajahnya. Dan itu adalah pacarnya Miso yang bernama Hansol, membuat sketch wajah Miso saat bengong. Setelah kegiatan seni tersebut, mereka berdua mengadakan permainan yang sangat baru. Kalau itu terjadi di negara kita, yaitu bermain saling nampar tangan satu sama lain, sekeras-kerasnya sampai tangannya hampir bengkak. Karena dianggap permainan itu terlalu menyakitkan, mereka berdua kemudian berlomba membuka pakaiannya saat musim yang super dingin. Setelah tinggal hanya pakaian dalam saja, mereka peluk-pelukan, cium-ciuman. Ya, kelanjutannya bagaimana ya? Sayangnya mereka tidak melakukan lanjutan bercinta yang sesungguhnya. Hansol pun keluar kamar sambil menggendong Miso pacarnya dengan pakaian tebal. Mereka berpelukan karena Hansol akan pulang. Kemudian di dalam kamar, Miso mereka-reka nota akan penghasilan dan pengeluarannya saat ini. Saat itu juga tiba-tiba datang si bos pemilik rumah untuk memberikan informasi kalau bulan depan harga sewa rumah meningkat. Sekaligus bos pemilik rumah menagih uang sewa bulan ini kepada Miso, yang saat ini juga Miso belum punya uang yang cukup untuk bayar. Jadi, ia harus bertempo dulu. Besok hari Miso bertemu dengan nyonya yang saat itu si nyonya ini sedang di salon. Miso meminta pekerjaan dan kelihatannya si nyonya sangat senang dengan Miso. Sambil ia memberikan rokok pada Miso dan mereka berdua merokok. Itu pertanda kalau Miso diterima bekerja di rumah si nyonya. Pada malam harinya Miso langsung bekerja di rumah nyonya sebagai tukang bersih-bersih. Dan seperti biasa, setelah selesai bekerja Miso langsung pergi ke bar, membeli minuman sambil merokok sebagai rutinitasnya. Saat perjalanan pulang, Miso sempat berhenti menikmati indahnya pemandangan kota pada malam itu. Seiring berjalannya waktu, pergantian tahun, harga barang semuanya semakin naik. Itu dibuktikan saat ia ke minimarket membeli sebungkus rokok yang sebelumnya seharga 20.000, saat itu harganya 40.000. Miso pun terpaksa membeli rokok yang lebih murah walaupun rasanya lebih jelek. Sesampainya di kos, Miso langsung mereka-reka nota antara penghasilan dan pengeluaran apakah sudah balance atau seimbang. Besoknya Miso menemui tuan rumah pemilik kos karena sebelumnya Miso sudah dikasih tahu akan kenaikan sewa kos. Jadi Miso memutuskan membayar sewa akhir dari kosnya ini, alias Miso memutuskan untuk pindah. Karena setelah ia pikir-pikir penghasilannya tidak mencukupi lagi untuk bayar sewa kos. Saat sedang beres-beres di kos, Miso sempat melihat foto kenangannya dulu saat masih ngeband dengan kawan-kawannya. Setelahnya, ia melanjutkan bersih-bersih sebelum pergi dari kos ini. Perjalanannya dimulai untuk mencari tempat tinggal baru. Miso menuju apartemen. Ternyata ia menemui kawan lamanya, sebut saja si Jul, yang tinggal di apartemen itu. Jul yang saat itu membuat infus sendiri karena sedang mengidap penyakit. Dengan rasa terpaksa, Miso harus berbicara pada Jul agar ia bisa tinggal di kamarnya sementara waktu. Tapi sayangnya hal itu tidak bisa dikarenakan kamarnya sudah penuh. 괜찮아. Dengan membawa barang-barangnya, Miso harus pergi lagi mencari tempat tinggal sementara. Sampai malam tiba dengan berbekal telur, satu kerat, Miso menunggu kawan lamanya yang lain. Yang ternyata datang si kawan lama, sebut saja In. Langsung memeluk Miso karena kangen. In kemudian langsung mengajak Miso ke rumahnya, yang saat ini In sudah menikah dan tinggal dengan suami.
dan kedua mertuanya. Saat sedang makan bersama tiba, orang-orang di rumah In sangat tidak peduli dengan kedatangan Miso alias cuek banget. Kebetulan juga bubur beras yang dibuat In keasinan sampai-sampai mereka menuangkan air minum ke dalam bubur berasnya, membuat suasana jadi semakin canggung di antara mereka. Saat Miso sedang mencari kamar tidurnya, terdengar In dan suaminya sedang bertengkar. Aneh-aneh saja ya. Miso yang sedang membersihkan ruangan, tiba-tiba In datang memasuki ruangan ini, serta ia menyuruh Miso untuk bersantai saja di sini. Mereka berdua kemudian tidur bersama sambil menceritakan kejadian-kejadian masa lalu yang pernah mereka berdua alami bersama kawan-kawan bandnya dulu, Kawak Tiwi. Saat itu Miso meminum obat yang harus rutin ia minum. In yang bertanya kenapa Miso harus rutin meminum obat itu. Nah, di sini diketahui kalau Miso memiliki penyakit yang kalau ia tidak minum obat ini, rambutnya akan putih semua, dan In pun tertidur. Besok paginya, orang-orang di rumah In mengantre masuk toilet. Miso kemudian memasak telur untuk ia makan pagi saat semua orang di rumah itu pergi bekerja termasuk In. Miso juga membuat masakan untuk In dan keluarganya. Setelah kegiatan itu selesai, Miso meninggalkan surat buat In, kawan lamanya, dan siap-siap pergi dari rumah itu, karena tidak enak kalau lama-lama di rumah In. Sampai malam hari tiba, Miso berkunjung ke apartemen lagi, yaitu ke kamar kawan lamanya lagi, yang bernama Yong. Seketika Yong menyuruh Miso untuk tidur di kamarnya sendiri, sedangkan Yong tidur di ruang TV. Tapi Miso merasa tidak enakan. Melihat kamar Yong yang sangat berantakan dan banyak sampah berserakan, Miso curiga pasti ada sesuatu yang terjadi pada Yong. Ia pun memanggil Yong sambil mengetuk-ngetuk pintu kamarnya. Sayangnya Yong tidak mau keluar dan tidak mau ceritakan apa yang terjadi. Ia stres di dalam sendiri sambil merokok dan minum alkohol. Keesokan pagi Miso mempersiapkan masakan yang enak untuk Yong, layaknya seorang istri buat Yong. Pada pagi hari ini Yong tampak bahagia dengan penampilan eksklusif dan maskulin. Sebelum berangkat kerja, Yong makan bersama dengan Miso. Setelah Yong pergi bekerja, dengan senang hati Miso membersihkan kamar Yong sampai glowing. Malam hari Miso menemui pacarnya yaitu Hansol yang sedang terapi di ruang perawatan. Hansol pun mengatakan pada Miso kalau ia akan berusaha bekerja untuk mendapatkan uang yang banyak dan membeli rumah agar mereka bisa tinggal di rumah milik mereka sendiri. Hal itu membuat Miso sangat bahagia. Sejenak Miso mengakui kalau saat ini ia tinggal dengan teman pria di sebuah apartemen. Hansol yang cemburuan meminta Miso untuk jangan tinggal di sana lagi. Malam hari saat Miso sampai di apartemen Yong, si Yong masih saja stres yang ternyata ia memikirkan istrinya setelah cerai beberapa hari yang lalu. Jadi dapat disimpulkan kalau tiap malam tiba si Yong kembali stres karena hal itu. Tapi Miso berusaha mengajaknya berbicara dan akhirnya berhasil. Yong mau keluar dan bercerita dengan Miso. Dengan begitu paling tidaknya bisalah membuat Yong sedikit lega. Tidak lama lagi Miso pun pergi dengan barang-barangnya yang ternyata ia ke kafe lagi sampai tertidur di sana. Saat pagi tiba, Miso gosok gigi dan mandi keramas di toilet sana. Kemudian Miso lanjutkan perjalanan sampai malam tiba. Ia mendatangi rumah kawan lamanya dan menemui kawan lamanya, sebut saja Sul. Di sini berbeda dengan sebelumnya. Kedatangan Miso disambut ramah dengan Sul dan kedua orang tuanya. Bahkan saat makan bersama, kedua orang tua Sul sangat mudah akrab dengan Miso. Tapi rada-rada aneh. Saat Miso akan ke kamar, tiba-tiba kedua orang tua Sul mengajak Miso bermusik dulu sebelum tidur. Ibunya Sul bernyanyi kayak orgil. Ini membuat Miso heran. Sampai tiba saatnya Miso diajak ke ruang tidurnya. Tiba-tiba saja tempat itu dipenuhi cabai kering di lantai. Semakin hot. Kejadian itu membuat Miso terpaksa harus tidur di kamar Sul bersama dengan Sul juga. Malam itu juga saat Miso tidur sekamar dengan Sul, mereka kelihatan akrab bercerita bersama. Tapi ternyata pembicaraan dari Sul mengarah kalau ia menyukai Miso. Akan tetapi Miso enggan dengan pembicaraan Sul. Jadi saat itu Miso mengatakan dengan jujur kalau ia sudah memiliki pacar. Walaupun Sul mengetahui hal itu, tetap saja ia optimis kalau Miso akan menyukai Sul. Bahkan Sul mengajak Miso menikah. Perkataan Sul ini otomatis membuat Miso risih. Ya,
Gimana lagi ya? Besok pagi saat Miso terbangun dan di sebelahnya Sisul sudah tidak ada. Kemudian Miso keluar kamar dan anehnya semua penghuni rumah itu tidak ada. Segera mungkin Miso siap-siap bergegas mau pergi dari rumah ini, akan tetapi pintu terkunci. Semua terkunci, Miso nggak bisa keluar. Seperti ada wangsit dari kejadian semalam yang kalau ia ingat-ingat lagi ada rencana mujarab dari keluarga Sisul. Yang ternyata kedua orang tua Sul memang sengaja merencanakan agar Sul dan Miso tidur bersama dengan menebar cabai kering di kamar yang akan ditempati Miso, serta mempersiapkan kasur di kamar Sul. Jadi seperti si Miso ini dijodohkan oleh kedua orang tua Sul. Tapi Sul juga sih dalam utamanya ya. Apalagi mengingat perkataan Sul pada Miso yang mengatakan, begitu Miso masuk ke rumahnya Sul, ia tidak akan bisa keluar. Dengan panik, Miso mencari cara agar bisa keluar dari rumah itu. Dan akhirnya ia menemukan celah itu di jendela dapur. Dan langsung pergi dengan membawa barang-barangnya. Perjalanan yang lumayan jauh, Miso mendatangi temannya yang bernama Jung. Jung yang saat itu sudah menikah dan juga tinggal di apartemen mewah bersama anak dan suaminya. Dengan ramah menyambut kedatangan Miso. 열어주세요. Sempat Miso bersantai-santai di rumah Jung sambil menikmati mandi. Ia menyempatkan diri untuk bersih-bersih di rumah Jung, lalu minum. Kemudian bekerja di rumah Nyonya. Lalu minum, kemudian bekerja di rumah Nyonya. Lalu minum-minum lagi, dapat gaji, lalu beli rokok. Seperti sebelumnya. Menemui pacarnya, merokok bareng sama pacarnya, minum-minum lagi. Pada saat siang hari, Miso dan pacarnya mengantre untuk beli makanan. Namun sayangnya, setelah lama mengantre, salah satu karyawannya menutup rumah makanannya karena kehabisan stok bahan-bahannya. Kemudian Miso dan pacarnya si Hansol membeli makanan di tempat lain. Ya, memang itu solusinya. Saat mereka berdua jalan santai sambil makan, Hansol yang kelihatannya agak murung memberi kabar kalau ia akan bekerja ke luar negeri, yaitu di Arab. Hal itu membuat Miso terkejut. Hansol lakukan itu karena ia menyerah dengan komik buatannya yang belum laku di pasaran. Hal itu jelas membuat Miso sedih dan marah dengan pacarnya, yaitu Hansol. Bahkan saat Miso bekerja, ia masih memikirkan pacarnya. Saat malam hari tiba, Miso yang masih tinggal di rumah Jung mengikuti makan malam di rumah Jung bersama suaminya Jung juga. Suami Jung kelihatan begitu akrab saat pertama kali mengobrol dengan Miso. Seketika hal itu membuat Jung risih akan adanya Miso di rumahnya. Apalagi saat suami Jung dan Miso keluar bersama saat mereka akan merokok. Itu jadi semakin buat Jung panas. Seusai kejadian itu, Jung mengajak Miso berbicara berdua. Kali ini Jung menyindir kebiasaan si Miso yang selalu dengan rokok dan minum-minuman alkohol. Uangnya selalu habis hanya untuk hal-hal itu. Jung juga menyarankan agar Miso punya tempat tinggal sendiri walaupun sederhana. Jadi pembicaraan Jung ini sama dengan mengusir Miso dari rumahnya. Sampai-sampai Jung memberikan uang yang lumayan banyak untuk Miso. Tapi sayangnya Miso tidak mau menerima uang itu. Karena ia anggap perilaku Jung hanya hinaan untuk dirinya. Saat itu juga Miso langsung pergi tanpa basa-basi. Malam hari itu juga, sejenak Miso sempat merokok dengan perokok yang lainnya. Besok pagi Miso mulai mencari kos-kosan. Setelah ditunjukkan beberapa kamar namun belum jadi-jadi karena harga sewanya mahal, gajinya Miso belum mencukupi. Sampai akhirnya pemilik kontrakan menunjukkan kamar yang termurah tapi nuansanya agak serem ya. Hal itu membuat Miso untuk pikir-pikir lagi. Miso berjalan lagi sendirian. Dan sampai malam tiba, ia menuju rumah Nyonya, yaitu tempat ia bekerja. Si Nyonya yang kelihatan bengong sendiri membuat Miso kebingungan. Kemudian mereka berdua mengobrol sambil dibuatkan kopi oleh Miso. Nyonya bercerita yang ternyata ia tidak bisa memiliki rumah ini lagi karena ia tidak lagi bekerja. Untuk menenangkan Nyonya yang menangis, Miso membuat daging ayam rebus kesukaan si Nyonya. Sambil bengong sendiri, Miso memikirkan pacarnya. Sampai tiba besok pagi-pagi sekali, Miso menemui pacarnya yang akan berangkat keluar. Mereka berpelukan. Bahkan saat Hansol sudah berjalan, ia sempat memberhentikan kendaraan
dan berlari memeluk Miso mengatakan kalau ia akan kembali untuk Miso, pacarnya yang sangat ia cintai. Miso yang kini sendirian belum memiliki rumah, ia bahkan ke kafe lagi membeli minuman alkohol sebagai rutinitasnya tanpa memikirkan apapun lagi. Sambil menatap salju yang turun, lalu minum segelas Glenfiddich. Semua teman-teman bandnya dulu mengingat kenangan saat mereka semua bisa bersama. Beberapa hari kemudian, semua teman-teman Miso mengadakan reuni dan hanya Miso yang tidak menghadiri reuni itu. Mereka semua sebenarnya sangat prihatin dengan keadaan Miso sahabatnya, tapi Jung mengatakan dia menunggu untuk menjadi lebih baik. Dalam pemandangan kota, sepintas kita melihat Miso berjalan sendiri sambil merokok dengan rambutnya yang sudah memutih. Miso bekerja seperti biasanya, minum minuman alkohol. Saat waktunya pulang, Miso tinggal di rumah kecilnya. Film pun selesai. Sobat film pastinya sudah tahulah pelajaran apa yang bisa kita dapat dari film ini. Silahkan di komen ya di bawah, like and subscribe. Terima kasih. Sampai jumpa di review film selanjutnya.